Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alvaro dalam channel belajar Dimas Alvaro Dimas Pecinta Online. Saya dari kemarin disibukkan oleh seorang yang chat saya, minta tolong. Katanya dia menggunakan mikrotik dengan untuk voucheran ya. Untuk voucheran dia menggunakan jalur pakai fiber. Katanya sih dari mikrotik ke AP1 itu ke akses point lah, intinya dia memakai fiber ya. Jadi dari mikrotik dia ada konverter, lalu di sini ada konverter lagi. Konverter saya tulis C saja ya, C. Konverter HTBA itu. Terus yang di sini ada konverter juga ke LAN, dan dia pakai akses point juga di sini. Tapi sebelum masuk akses point dia masukkan ke hub ya. Jadi dari konverter itu konverter ya, HTBB lah ya, dia masuk ke hub switch hub ya, switch hub. Karena orang kerennya sih bilang switch hub, saya bilang hub. Nah dari hub itu baru dia ke AP1, AP2, AP3, dan tentunya ini ke konverter lagi, konverter A tentunya ini, karena mau dikirim ke tempat selanjutnya. Konverter HTBA itu ya, HTBA. Jadi kalau saya sih merabanya harusnya seperti ini. Dari hub yang dari mikrotik ke konverter, dari konverter HTBB ke hub, dan salah satunya konverter HTB untuk ke tempat setelahnya ini masuk ke HTBA. Lalu ini keluarnya nanti ke HTBB ya. Baru di sini diberi hub lagi ya, hub. Baru di sini ke AP lagi ya. Seperti itu kan kira-kira. AP1, 2, 3, 4 terserah lah. Lalu dikirim ke tempat ketiga, sama juga sistemnya seperti itu. Jadi dari konverter B yang dari fiber ke hub lagi, dari hub itu langsung ke access point, dan ke HTB selanjutnya untuk konverter lagi ambil dari hub sisanya itu kan. Ini ada masalah kemarin, katanya sebagian user tidak bisa login, disebabkan adanya IP yang ada yang nggak dapet, ada yang macam-macam lah intinya, sampai dia ubah IP itu sampai 2 hari IP dari akses pointnya. Teman-teman yang punya masalah seperti ini, saya sarankan tidak tidak gugup atau tidak terlalu puyeng dulu. Jadi masalah seperti ini bisa terjadi kapan saja, karena akses point atau alat yang kita pakai itu tidak selalu dalam keadaan fit ya. Bisa saja ada satu akses point yang bermasalah, itu merusak pada tatanan akses point yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena sesuai dengan pengalaman di lapangan ya teman-teman, bahwa teman-teman yang pakai sistem estafet seperti ini sama lah kendalanya seperti teman-teman yang memakai akses point langsung. Jadi seringkali saya bilang bahwa bisnis hotspot ini bukan bisnis yang tinggal colok, tinggal bayar bulanan IndiHome, tinggal cetak voucher, tinggal jual. Tidak seperti itu. Jadi tiap hari kita diharuskan untuk selalu mempunyai terobosan baru, selalu mempunyai pemikiran baru untuk gimana memperluas jaringan, gimana membuat pelanggan itu selalu nyaman. Intinya seperti itu. Ya, kembali ke masalah. Di sini selain untuk hotspot, mikrotiknya dia pakai RP1100 AH4 Dude. Yang mahal itu loh. Di sini intinya dipecah 3 jalur mikrotiknya itu.
ya sumber internet lah, katakanlah sumber internet di sini masuk ke Ether 1, lalu dia pecah ke rumahan ya, Ether 5 ya, ke rumahan, dan sisanya itu ke access point. Rumahan juga sama katanya. Jadi dari mikrotik ke HTB ya, dari mikrotik ke HTB, konverter fiber itu, lalu tarik fiber. HTB itu kan gini ya teman-teman. Oke, HTB-A, HTB-B, sebentar, B ini fiber, ini fiber. Ini kan LAN yang masuk ke sini, keluarnya ke sini nih fiber, masuknya ke B ini fiber, keluarnya juga LAN. Sama lah seperti umumnya yang teman-teman pakai. Lalu dari sini tetap pakai hub katanya. Lalu tarik kabel lagi ke rumahan selanjutnya dan selanjutnya. Ya, kemarin ada masalah usernya tidak bisa login. Kalau saya sih sarankan begini, karena saya itu orangnya berkali-kali WhatsApp saya pakai voice, dan saya termasuk orang yang tidak suka mendengarkan voice terlalu panjang. Jadi saya buatkan aja videonya, semoga mengerti. Ya, kalau saya sih, saran saya sih begini, ini dilepas dulu, yang rumahan dilepas dulu, perbaiki per jalur, misalkan dicolokin ke jalur hotspot di Ether berapa misalkan, perbaiki satu jalur dulu ya teman-teman. Jadi dari Ether LAN, dari Ether mikrotik yang ke hotspot, ke AP hotspot, itu dipasang satu AP dulu, keluar satu AP, dicek apakah AP ini berjalan dengan normal ya. Yang ke belakang ini putus dulu lah, apakah HP ini berjalan dengan normal, dites, login, ada suruh orang login normal, baru dilanjutkan ke AP berikutnya. Itu pun kalau di sini pakai banyak AP, jadi misalkan dari mikrotik ke hub, ya dari mikrotik ke konverter lalu ke hub, AP-nya juga dipasang satu-satu, cek juga AP1, cek juga AP2, cek juga AP3, cek AP4, cek AP5, seperti itu. Untuk saya, dan itu juga sudah diterapkan oleh teman saya yang mempunyai 600 user aktif, itu sama juga seperti itu ya. Jadi investigasinya tidak langsung dibikin puyeng ya, tidak langsung dibikin pusing, nanti masalahnya nggak kelar-kelar. Dicek AP mana yang kira-kira bermasalah ya. Itu kan ada, ini kan misalkan ini lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4, itu kan ada di lokasi mana yang tidak bisa login kan gitu. Diputus dulu lokasi 1, perbaiki dulu, baru selesai lokasi 2, baru selesai. Pada saat mengecek lokasi 1 ini, lokasi lainnya ini diputus. Ini kan ada soket LAN, itu bukan pakai baut, bukan pakai las kan, tinggal buka aja LAN-nya, apa susahnya sih. Jalur keluarnya itu ke lokasi lain itu dibuka dulu, baru dipastikan lokasi 1 itu selesai gitu, tidak ada masalah lagi, baru di estafet lagi ke lokasi berikutnya. Begitupun di lokasi 2, nanti mau perbaiki lokasi 2, yang lokasi setelahnya itu, yang ke belakang ini dihapus dulu. Kalau di sini sudah dilepas semua, pokoknya perbaiki per lokasi, per jalur gitu ya, perbaiki per jalur. Nanti soal pelanggan komplain ya kita harus terima, namanya juga pengusaha ya. Kalau mau diem-dieman ya jaga kuburan itu, jadi tukang gali kubur kan gitu. Masalah komplain ya memang sudah biasa, pelanggan itu gak peduli sebenarnya kepada kita, gimana ruwetnya kita. Pokoknya mereka itu mikirnya kita udah beli, koneksi harus enak dan lain sebagainya, tak peduli, dan kita juga dapat uang dari itu. Makanya
Jangan ambil enaknya aja lah. Pas puyeng itu juga kita harus mikir di mana salahnya. Ya, caranya seperti yang kalau saran saya sih seperti itu. Diperbaiki per jalur dulu. Yang ke belakang itu dilepas. Setelah ini semua selesai, perbaiki yang rumahan atau yang jalur lain. Segitu kan. Ya. Untuk membuat jalur yang panjang seperti ini memang banyak perjuangan. Dan itu saya yakin memang hasilnya sudah tidak sedikit ya. Kalau sudah sedikit, biasanya kalau teman-teman sudah buka usaha itu dan hasilnya tidak seberapa, biasanya sudah malas memperluas jaringan. Tapi kalau sudah berani memperluas jaringan kemana-mana itu berarti sudah hasilnya itu sudah kelihatan. Jadi kita memang harus lebih siap lagi dengan segala gangguan yang ada. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bisnis mikrotik, bisnis hotspot, voucheran ini bukan bisnis yang tinggal colok ya. Bukan bisnis yang tinggal cetak voucher. Kadang sewaktu-waktu ada AP rusak, itu ganggu sama jaringan yang lain. Ya kita harus sudah siap, harus survive lah. AP mana yang rusak, segera diganti. Kadang itu ada demikrotiknya yang rusak, yang error. Macam-macam lah pokoknya. Seperti yang teman saya pakai itu, yang di video saya sebelumnya, dia kan dari mikrotik. Kalau dia sih cuma tarik Weber satu itu aja, mikrotik, saya tulis M aja. Tarik Weber, ini HTB, HTBA, ini tarik Weber B, HTBB, dia tarik Weber ke HTBB. Ini panjangnya sekitar 2 kilo lah, 2 kiloan. Ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo. Lalu dia ada main hub. Ya mungkin ada beberapa yang main hub. Dia pakai langsung AP bekas IndiHome, Huawei HG8045H5 dan Viber Home. Ada beberapa yang pakai ZTE juga F609. Jadi dia langsung ke AP indoor. Dari sini dia estafet terus, ambil jalur kemana kan gitu. Lalu di ujung sini setelah ini habis, ini kan AP lagi, dia estafet lagi seperti itu. Dan sama cara penanganan masalahnya juga sama. Jalur mana yang nggak bisa kan gitu, dilepas dulu jalur ke belakang, dicek mulai jalur depannya. Ini kan tiap lokasi mestinya, lokasi mana yang nggak bisa. Saya cek AP ini kok bisa, APA itu kok bisa, APB kok bisa. Kan ada, paling tidak kalau punya cabang banyak itu ada intelnya lah. Katakanlah seperti itu. Ada mata-mata, bukan mata-mata sih. Ada orang yang kita percaya untuk ngecek jaringan. Di mana yang nggak bisa kan gitu. Jangan-jangan kita malah puyeng ngurusi WhatsApp pelanggan yang sedang gangguan. Jangan begitu, nggak selesai masalahnya nanti. Jalur mana yang tidak bisa, segera kita perbaiki di sana kan gitu. Segala usaha itu, usaha besar itu selalu dimulai dengan usaha yang kecil ya teman-teman. Jadi dimulai dari berapa pelanggan dulu. Kalau cuma di bawah 10 pelanggan sih masih enak jelaskannya. Kalau sudah ratusan itu bingung. Dan kita memang sudah dilatih untuk itu. Maksudnya dengan 10 pelanggan, bagaimana kita mengatasi 10 pelanggan ini. Naik ke 20, bagaimana kita mengatasi 20. Naik ke 30 dan seterusnya. Nanti kita gak bisa kalau dibilang baru belajar langsung punya 100 pelanggan. Nanti ada masalah komplain, puyeng kita. Kita memang sudah dilatih untuk menapaki dari yang terbawah dulu, gimana mengatasi. Nanti masalah waktu lah yang akan kita membuat kita lebih siap menghadapi masalah yang terjadi di lapangan. Dan intinya juga yang pertama harus tenang, santai, biar otak itu bekerjanya maksimal, biar enggak kita malah puyeng dengan pikiran kita sendiri, sedangkan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan kan gitu. Oke, gitu saja teman-teman. Mohon maaf jika terlalu panjang, saya cuma sekedar berbagi
saya ini juga baru belajar, jadi tidak seperti YouTuber ya, teknisi yang katakanlah seperti itu, teknisi yang lain yang upload script game, terus bisa traffic ya. Kita sih butuh seperti itu, tapi juga kita butuh juga orang-orang seperti saya lah. Maksudnya orang-orang yang sering membagikan suatu hal-hal yang dianggap tidak penting, tapi justru itu kadang menjadi masalah di lapangan dan itu fatal. Kalau jaringan sudah drop, HP sudah nggak berfungsi dan kita nggak tahu masalahnya di mana, script game itu nggak perlu, sudah nggak dibutuhkan. Gimana mau mikirin game, mau login aja nggak bisa kan gitu. Load balance itu LB itu yang 4 sumber, 3 sumber, 2 sumber itu gak penting sudah. Yang penting pelanggan connect dulu, pelanggan enak loginnya, nanti kalau dirasa lemot baru mikirin pisah traffic, script game. Terus kalau kurang ya kita gabung sumber internet yang namanya load balance kan gitu kan. Ya, intinya pertama itu buat mereka bisa login dulu semua. Nanti kan bisa dilihat di trafiknya apa yang dibutuhkan. Gamenya kurang enak, mungkin ditambah script game. Masih script game ini CPU load malah makin tinggi. Gamenya masih tetap lemot, dicek sumber internetnya kan gitu. Kalau sumber internetnya pingnya sudah jeblok itu, mau pakai script sak gunung ya tetap. Ya lihat sumber internetnya ini dirasa kurang ya, tambah sumber internet lain, load balance kan gitu kan, stepnya seperti itu. Jadi kalau awal-awal itu yang pertama itu cuma belajar pasang kabel gitu aja dulu, yang masih baru mulai itu kan, pasang kabel, habis pasang kabel belajar cetak voucher gitu kan, belajar cetak voucher, lalu belajar setting access point, lalu belajar crimping kabelan kan gitu kan tahapnya. Kan kita sudah diajari mulai dari awal kan. Jadi aneh kalau udah saya bilang sudah pelanggan banyak, menghadapi masalahnya bingung, pusing, itu aneh. Kemana aja selama ini kan gitu kan. Ya. Jadi tiap hari harus belajar. Sekali lagi saya ingatkan, bisnis ini bukan bisnis tinggal colok loh. Ya kalau tinggal colok itu yang itu pikir jalan itu, yang ada jalan di remang-remang itu tinggal colok, itu bayar selesai gitu kan. Ini bukan bisnis tinggal colok, jadi kita tiap hari harus belajar, dan sikap kita atau pemikiran kita harus ditantang lebih dewasa lagi menghadapi masalah. Jadi jangan langsung puyeng, mencari dulu masalahnya di mana dengan pikiran dingin tentunya. Terima kasih, saya Dimas Al-Faruq. Tidak bermaksud menggurui ya, cuma berbagi aja kepada teman-teman. Ini ada beberapa masalah sebenarnya, tapi saya ini upload atau saya berikan gambaran lah buat yang masalahnya lebih besar, yang paling besar seperti ini ya. Jadi kita harus sering berbagi lah cara mengatasinya gimana. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman juga, jangan telepon saya tidak suka teleponan. Jadi kalau masih maksa nelpon, mau telepon WhatsApp, telepon biasa, saya tidak suka teleponan, jadi chat WhatsApp saja cukup. Teman saya yang usernya 600 itu juga komunikasinya juga dari chat, tidak ada dia yang nelpon sekalipun. Jadi meskipun tidak ditelepon, saya kalau pas bangun ya saya balas, kalau pas kesel tidak saya balas, kan gitu aja. Saya meskipun nggak tidur tapi sedang kesel, tidak saya balas. Keselnya ya macam-macam, bisa kesel karena yang chatting dan lain sebagainya. Oke, gitu saja teman-teman, semoga bermanfaat video yang tidak bermanfaat ini. Cuma cerita-cerita apaan sih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan. Untuk video ini komentarnya saya nonaktifkan, mohon maaf. Karena juga ini video bukan video pembelajaran lah, cuma sharing aja bahwa ada masalah hotspot, kalau usaha hotspot ada masalah seperti ini, gitu aja. Panjang ini sampai 20 menit. Oke, segitu saja teman-teman, mohon maaf.
Saya di Mas Alvaro dari channel Belajar di Mas Alvaro di Cinta Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.